Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Kajian Isu-isu Pendidikan Matematika. Di video kali ini, kami akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Tindakan Perundungan Secara Verbal Terhadap Prestasi Belajar Siswa. Adapun anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Ajeng Julfa Salsabila, dengan NIM 19510178. Lalu ada rekan saya, Muhammad Faizal Pratama, dengan NIM 19510157. Dan yang terakhir ada rekan saya, yaitu Syifa Anissa, dengan NIM 19510170. Di sini, saya akan memaparkan terlebih dahulu pendahuluan. Nah, perundungan itu merupakan sebuah situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Perundungan merupakan perilaku agresif yang disengaja menyakitkan dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, ciri-ciri dari perundungan itu ada 3, yaitu adanya perilaku agresif yang menyenangkan pelaku untuk menyakitkan korban. Yang kedua, dilakukan secara tidak seimbang sehingga menimbulkan rasa tertekan pada korban. Dan yang terakhir adalah perilaku itu dilakukan secara berulang. Secara umum, perundungan itu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama ada perundungan fisik, yang kedua perundungan verbal, yang ketiga perundungan mental atau psikologis. Nah, perundungan fisik ini merupakan perundungan yang bisa dilihat dengan kasat mata karena terjadinya interaksi antara pelaku dan korban perundungan itu sendiri. Contohnya seperti memukul, meninju, mengunci seseorang dalam ruangan, merusak properti pribadi, menjewer, menyenggol, dan masih banyak lagi. Yang kedua itu adalah perundungan secara verbal. Nah, perundungan secara verbal ini kerap kali tidak disadari karena itu merupakan ucapan. Jadi yang keluar itu berupa ucapan seperti mengejek, melabeli seseorang dengan nama yang lain, atau mencela, memfitnah, dan masih banyak lagi. Nah, perilaku perundungan secara verbal ini kerap kali dilakukan oleh siswa karena merasa ini tuh hanya ejekan biasa, hanya sebagai kegiatan untuk bersenang-senang. Selanjutnya adalah perundungan mental atau psikologis. Nah, ini tuh perundungan secara mental atau psikologis ini paling sulit dideteksi karena terjadi dari luar. Nah, contohnya seperti memandang dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi wajah yang tidak mengenakan atau merendahkan seseorang, mengejek, mengucilkan seseorang, memandang dengan hina, dan masih banyak lagi. Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai perundungan ini. Salah satunya hasil penelitian yang dilakukan oleh Sanopo pada tahun 2017 menunjukkan bahwa 61% siswa menjadi korban perundungan secara verbal. Pada beberapa penelitian yang telah dilakukan, belum ada penelitian yang menyatakan bahwa adanya pengaruh perundungan secara verbal terhadap prestasi belajar siswa. Selanjutnya, rekan saya Muhammad Faizal Pratama akan memaparkan mengenai metode penelitian yang kami lakukan. Oke, pada saat pelaksanaan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, observasi, atau pengamatan dan juga wawancara. Jadi pengumpulan data melalui teknik wawancara ini dilakukan dalam bentuk percakapan informal yang mengandung unsur spontanitas dengan memanfaatkan waktu luang. Jadi meskipun dengan memanfaatkan waktu luang atau berdasarkan spontanitas, tetapi akan dalam menggali data atau informasi yang diperlukan dapat berjalan dengan lancar dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan pada penelitian. Dan ketiga teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, observasi, atau pengamatan dan juga wawancara ini diharapkan dapat saling melengkapi sehingga diperoleh informasi yang diharapkan. Subjek pada penelitian ini yaitu satu orang guru BK dan satu orang guru wali kelas. Jadi setiap informasi yang diberikan kepada responden atau yang diberikan oleh responden atau narasumber itu akan selalu dicek kebenarannya dengan memberikan pertanyaan lain yang sama kepada responden yang lain. Jadi misalnya kita memberikan pertanyaan mengenai A kepada guru BK, kita akan mengecek kebenarannya bertanya kepada guru wali kelas dengan pertanyaan yang sama, apakah terjadi tindakan perundungan yang di kelas yang beliau bimbing. Kemudian lokasi penelitian ini bertempat di SMA Negeri 1
Cililin. Dan penelitian yang kami lakukan ini bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan perundungan secara verbal dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Dan hasil yang kami dapatkan selama penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu si Pak Anissa. Oke, baik. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai hasil penelitian yang telah kami lakukan. Pada saat penelitian berlangsung, guru BK maupun guru wali kelas itu sendiri masih belum familiar dengan kata perundungan. Beliau ini lebih familiar kata perundungan ini dengan sebutan bullying. Bahkan perundungan secara verbal pun beliau masih belum mengetahui lebih dalam lagi, karena menurut guru BK maupun guru wali kelas, bullying itu semua sama, tidak dibedakan menjadi verbal ataupun non-verbal. Perundungan yang terjadi di Seman 1 Cililin itu sendiri terjadi antara lain yaitu memukul, menendang meja siswa, mencubit, menarik hijab siswa perempuan, mencolek, merusak barang milik siswa lain, melempar alat tulis milik siswa lain, menyeret, melakukan labeling, memanggil dengan nama sebutan yang kurang pantas, memanggil siswa dengan plesetan, nama orang tua, mengejek atau menghina, menggosipkan siswa lain, menertawakan, mengancam, mengucilkan, serta menarget atau meminta uang kepada siswa lain secara paksa. Penyebab terjadinya hal tersebut tindak antara lainnya itu pengaruh dari lingkungan rumah. Siswa melakukan tindak khususnya jenis verbal seperti ini karena pengaruh dari lingkungan rumah mereka, termasuk terdapat perbedaan status ekonomi dan sebagainya yang menjadikan siswa tersebut melakukan tindakan perundungan secara verbal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan sesuai dengan apa yang diutarakan oleh guru yang telah kami wawancarai, sesuai dengan apa yang kita lihat mengenai ini, bahwa tindakan perundungan secara verbal yang terjadi di Seman 1 Cililin ini jarang sekali ditemukan. Hal itu dikarenakan karena siswa masih beradaptasi dengan lingkungannya karena faktor pembelajaran jarak jauh, sehingga sejauh ini jarang sekali ditemukan kasus mengenai tindakan perundungan secara verbal di lingkungan Seman 1 Cililin. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai pembahasan artikel yang telah kami buat. Berdasarkan hasil wawancara kami kepada guru BK, terdapat tindakan yang dilakukan oleh siswa Seman 1 Cililin ini, tindakan perundungan secara verbal itu misalnya melakukan labeling atau memanggil dengan nama sebutan yang kurang pantas, misalnya plesetan nama orang tua atau mengejek atau menghina. Nah, hal tersebut terjadi secara media verbal ataupun melalui ucapan. Hal tersebut selaras dengan pendapat Duper tahun 2013 bahwa perundungan verbal adalah perundungan yang dilontarkan secara verbal atau ucapan, seperti memanggil nama yang menyakitkan, mengejek, mengancam, dan menggoda secara jahat. Tetapi yang dilakukan tidak menyebabkan hal yang krusial dan tidak dianggap serius oleh siswinya. Dan yang terjadi di kelas yang telah kami teliti ini, tindakannya termasuk ke dalam golongan yang rendah. Nah, berdasarkan hasil wawancara kami kepada guru wali kelas, bahwa di kelas yang beliau ampu atau beliau bimbing ini sangat rendah terjadinya tindak perundungan secara verbal. Sehingga hal tersebut tidak berpengaruh kepada hasil belajar siswa di kelas yang guru wali kelas kami wawancarai. Nah, prestasi belajar siswa itu sendiri sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Sulistia pada tahun 2020, mengungkapkan bahwa faktor inter merupakan faktor yang berasal dalam diri individu, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar individu. Faktor internal itu sendiri terdiri dari 3 faktor, yaitu faktor jasmania, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Nah, kalau untuk faktor eksternal itu sendiri terbagi menjadi 4. Faktor keluarga, ada faktor sekolah, faktor lingkungan, masyarakat, dan faktor dari keadaan ekonomi keluarga. Nah,
Selain itu, faktor pola asuh orang tua juga dapat mempengaruhi kepada prestasi hasil belajar siswa. Hubungan yang terjadi antara pola asuh orang tua dengan prestasi belajar adalah hubungan yang positif. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Slameto tahun 2015 yang menyebutkan bahwa faktor psikologis terdapat 7 faktor yang mempengaruhi, yaitu intelijensi, perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan, dan kesiapan. Nah, sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh Hedianti, Sudarmianti, dan Utaya tahun 2016, bahwa prestasi belajar merupakan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa kemampuan atau keberhasilan seseorang yang melalui proses belajar sesuai dengan bobot atau nilai yang berhasil diraihnya. Selanjutnya, untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya Faiza Pratama. Silakan. Oke, dari hasil penelitian yang telah kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan perundungan secara verbal ini yang dilakukan oleh siswa-siswi tidak mempengaruhi hasil belajar baik itu untuk korban maupun untuk pelaku dalam tindakan perundungan. Karena tindakan perundungan secara verbal yang terjadi di SMA Negeri 1 Cililin ini jarang sekali ditemukan dan terbilang atau tergolong ke dalam kategori cukup rendah untuk tindakan perundungan. Jadi, tindakan perundungan secara verbal di SMA Negeri 1 Cililin tidak mempengaruhi hasil belajar siswa. Oke, cukup sekian video yang kami sampaikan hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga video yang kami buat ini dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.